Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan di malam ke-8 Ramadan. Semoga masih fokus ibadahnya. Kita tabarrukan di syahri syam, tabarrukan di syahri Quran, sekaligus tabarrukan dari karamahnya Imam Athaillah Shahibul Hikam. Malam ini kita melanjutkan di hikmah yang kelima. Hikmah kelima ini bicara tentang dua hal yang kontradiksi, ya. Pertama adalah kontradiksi seseorang yang melakukan suatu secara sungguh-sungguh untuk sesuatu yang sudah pasti atau dijamin digaransi oleh Allah. Sementara yang satu lagi adalah bicara tentang kelalaian kita untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi esensi hidup. Dalam hal ini adalah ibadah. Ya, lagi-lagi harus kita sampaikan bahwa hikam ini bicara tentang kehidupan ukhrawi, bicara tentang spiritualitas, bicara soal salikin, perambah jalan Tuhan. Jadi ini adalah hal yang luar biasa, hal yang sedikit memalingkan kita dari kesibukan kita, memalingkan kita dari konsentrasi kita, fokus kita pada mengejar dunia. Ini hikam menyodorkan untuk menyodorkan untuk menyatakan atau untuk meyakini, menggeluti, esensi hidup, fokus kepada tujuan hidup. Saya bacakan dan nanti kita lihat secara kritis, kita tafsiri secara sungguh-sungguh. Assalamualaikum. Istihatuka fi ma dumina laka wa taksiru fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini kata-kata yang selalu bertenaga, ya. Istihaduka, adapun kesungguhan apa, fi ma dumina, fima dalam segala hal, fima dalam segala aktivitas, dumina yang udah dijamin, dumina yang udah ditanggung, dumina yang udah digaransi laka kepadamu. Siapa yang menanggung ini bentuknya adalah bentuk pasif atau dhamir mustatir, takdiru Allah ini. Fima yang dalam barang, dumina yang udah ditanggung opoma, yang udah ditanggung oleh Allah laka untukmu. Nah, kebalikannya, wa taksiruka fi ma tuliba, wa taksiruka, dan kelalaianmu, keteledoranmu, keambeyeranmu, ya kan? Fi ma tuliba, fi ma di dalam segala sesuatu, fi ma di dalam segala hal, fi ma terkait ibadah, tuliba minka yang diminta darimu, tuliba yang dituntut darimu, dalilun ala intimasil basirah, itu adalah tanda, itu adalah isyarat, itu adalah dalil, itu adalah bukti ala intimasil basirah, bukti atas tertutupnya mata batinmu. Nah, ini keras, ini peringatan dari Imam Athaillah bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh melakukan perbuatan, melakukan tindakan, melakukan aktivitas di mana aktivitas itu sudah dijamin oleh Allah, sementara di sisi lain dia mengabaikan segala hal, mengabaikan perbuatan, mengabaikan aktivitas yang sejatinya dia diminta untuk melakukannya. Nah, kalau kontradiksi ini dihadapkan, kata Ibnu Athaillah, itu adalah tanda bahwa orang yang seperti itu, orang yang melakukan sesuatu yang sudah dijamin dan melalaikan tugas-tugasnya, itu tanda bahwa dia adalah tertutup mata hatinya, tertutup mata batinnya, atau tertutup basirohnya. Nah, ini keras sekali. Lagi-lagi saya menyebut bahwa Imam Athaillah ini orang berakidah atau beraliran akidah Jabariyah,
Jadi segala hal itu mutlak kewenangan Allah, dan manusia ini menjalaninya mau nggak mau ya harus menjalani, atau dalam kondisi majbur jabbaru jabbiru jatadbi jabbaran wa majburan. Jadi dalam kondisi dipaksa, mau nggak mau harus siap kan gitu. Nah, sebenarnya kan kita bisa nanya kalau secara filsafat ilmu itu ontologinya. Apa sih sebenarnya yang diinginkan? Apa sih sebenarnya hakikat dari kitab hikam ini yang isinya adalah dorongan manusia untuk merambah jalan Tuhan yang sangat keras, disiplinnya ketat. Orang harus berbeda dengan yang lain kalau memang serius sungguh-sungguh untuk merambah jalan Tuhan. Jadi begini, ini kalau bicara soal ontologi. Kalau ontologi ini, coba kita bikin survei, dibikin survei atau survei kecil-kecilan lah ke arah anak pesantren yang di Ploso, Lirboyo, Sarang, atau pesantren-pesantren salaf yang kuat itu. Kira-kira kalau ditanyakan kepada mereka apa yang diinginkan, apakah dia ingin menjadi waliullah ketika mengkaji hikam, atau dia ingin menjadi seorang saudagar besar, bisnismen, atau dia ingin menjadi seorang pejabat. Kira-kira ketika disodorkan mereka, pilih jadi pejabat dengan hasanah fid daro ini, atau pilih menjadi waliullah yang mungkin udah digaransi hasanah ukhrawiyahnya, tapi hasanah dunyawiyahnya cara kasat mata adalah berat. Nah, ketika survei itu mendapat gambaran, kita mendapat gambaran dari survei itu, katakanlah bahwa kalau saya sih, rabaan saya, asumsi saya dari sekian orang yang mengkaji hikam itu yang bertujuan untuk menjadi wali itu persentasinya tidak banyak ya. Saya yakin kalau kemudian ditanya, Anda pengen jadi pejabat atau pengen jadi orang kaya atau pengen jadi saudagar sukses atau menjadi waliullah, pasti rata-rata pengen menjadi saudagar besar, menjadi pejabat. Kenapa? Karena pejabat, saudagar besar, dan lain semacamnya secara umum mudah ditangkap, mudah dipahami bahwa mereka adalah implementasi atau jawaban dari doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sementara kehidupan waliullah seperti yang dikehendaki oleh Imam Athaillah di hikam-hikam ini kan sebuah perjalanan yang berat. Di bab pertama bicara soal al-i'timad ala Allah, sandaran satu-satunya adalah Allah. Kemudian di hikmah kedua bicara soal tajrid dan asbab. Lagi-lagi kalau tajrid itu orang yang steril dari segala hal yang sifatnya manusiawi, tidak ngurus keluarga, tidak ngurus anak, tidak ngurus pekerjaan dan semacamnya, kehidupannya mutlak hanya dengan Allah. Sementara di asbab itu adalah orang yang muasyarah, muamalah dengan sama manusia secara normal. Nah, kalau disuruh milih seperti ini, tajrid sama asbab, pasti orang disurvei ya milih. Kalau kemudian menjadi wali kehidupan berat seperti itu, dan wali itu rata-rata adalah pemberian Tuhan, bukan kasbiyah, tapi rata-rata adalah muhibah, maka sejatinya adalah orang lebih tertarik untuk menjadi orang biasa, tapi dengan kecukupan materi, kecukupan pekerjaan, bahagia dunia akhirat, bahagia anak istrinya, dan semacamnya itu. Kalau kehidupan wali itu memang istimewa di sisi Allah, dan itu adalah pilihan Allah, tetapi kehidupan duniawinya bisa saja tidak seperti yang diinginkan, atau tidak seperti umumnya manusia. Nah, oke. Istihaduka fi ma dumina laka, istihaduka, kesungguhanmu. Kalau ditafsiri secara Jawa, istihaduka utawi teman-teman niro fi ma ing dalem barang. Dumina kang wus den tanggung opo malah kamaring siro, watak siru kalan keteledoranmu. Tidak fokus taksir itu ya. Watak siru dan ambiarmu, watak siru dan tidak fokusmu. Fi ma ing dalem barang tulipa kang den tuntut, kang den jaluk mingka sanging siro, iku dalilun, itu adalah tanda ala intimasil basiro, tanda ala dalilun tanda ala intimasil basiro, atas ketertutupan mata batinmu, mingka darimu. Nah, ini keras ini. Di syarahnya Imam Athaillah menyebut wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Bahwa minta bafil ardi, dan tidak ada satupun makhluk yang melata di atas bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali ditanggung rizkinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan makhluk itu
ma min dabbah itu mengetahui ya'lamu mustaqarraha, tempat kembalinya, istiqor, tempat kembali artinya rumah, wa mustaudaha, dan tempat menyimpan sesuatunya, kullun fi kitabim mubin, semuanya itu ada dalam kitab yang nyata, yang jelas. Nah, kemudian di ayat lain ini adalah bicara soal domina tadi, semua bahwa yang ditanggung oleh Allah itu adalah salah satunya rezeki. Jangankan manusia yang punya akal budi, punya indera, punya kemampuan, punya skill, punya penalaran dan semacamnya, punya relasi, jangankan manusia seperti itu. Wa ma min dabbah, semua yang melata di atas bumi pun itu dijamin ditanggung oleh Allah rezekinya. Oke. Kemudian di ayat lain, ya ini adalah jaminan rezeki. Jadi kita tidak usah terlalu fokus ya, terlalu bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang udah pasti digaransi oleh Allah. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah rezeki. Rezeki kita itu ditanggung oleh Allah. Ini versinya Imam Athaillah. Oke. Jadi kita tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Dia justru istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Dia menyebut orang yang sangat bersungguh-sungguh mengejar dunia, mengejar rezeki yang udah dijamin, itu adalah tanda orang intimasul basiroh. Mata batinnya itu tertutup. Luar biasa ini. Jadi Anda bisa sependapat, bisa tidak sependapat. Tetapi ini memang cara yang dibangun, konstruksi rasional yang dibangun oleh Imam Athaillah, tujuannya adalah untuk sampai kepada ridho Allah, atau yang dia, atau dalam konteks umum ini adalah jalan untuk menjadi wali. Maka saya kembalikan tadi, anak-anak santri itu atau para pengkaji kitab hikam ini, kalau disodorkan pertanyaan, pilih mana jadi waliullah dengan kehidupan yang berat tapi jaminan kedekatan dengan Allah, atau pilih seperti doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jadi pejabat sukses, kemudian di akhirnya masuk surga, jadi saudagar besar, kemudian kelak masuk surga, punya istri, punya keluarga yang bagus, kemudian masuk surga, punya karir yang bagus, kemudian masuk surga. Pilih mana? Dengan kehidupan jadi wali yang di dunianya sangat berat, harus melakukan ritual ini itu, meninggalkan ini itu demi untuk mencari ridha Allah. Ini jalan ekstrem ini. Saya meyakini bahwa tidak ada orang di Indonesia ini, terutama para kiai-kiai pesantren-pesantren itu, yang bercita-cita jadi wali ketika kehidupannya berat. Ya kan? Tidak ada orang bercita-cita jadi wali ketika ada pilihan lain, bahwa ada yang lebih membahagiakan, lebih mensejahterakan, lebih memudahkan, seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia baik, di akhirat baik. Keluarga baik, karir baik, rezeki baik, di akhirat baik. Nah ini, coba, untuk bersungguh-sungguh mencari rezeki yang udah ditanggung, katanya adalah intimasul basiro, ketutup mata batinnya. Kemudian di ayat lain, di hikmah sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Pembedaan secara diametris, pembandingan atau penghadapan secara versus vis-a-vis antara antara makom tajrid dan makom asbab, itu luar biasa. Dan ini membentuk spektrum, ini membentuk mindset, ini membentuk cara pandang orang-orang pesantren terhadap dunia ini. Jadi kitab ini luar biasa ininya, efeknya terhadap orang-orang pesantren yang memang sehari-harinya, memang aktivitas epistemiknya, aktivitas pedagogiknya, aktivitas kependidikannya, itu rata-rata hampir 100% itu keilmuan-keilmuan yang tidak punya kontak langsung, tidak punya koneksitas langsung dengan life skill. Nah, ini kan satu sisi itu. Tidak punya kecakapan-kecakapan untuk life skill, satu sisi. Kemudian disodorkan pada mainstream atau mindset, pada spektrum pemikiran model-modelnya Al-Hikamnya Ibnu Athaillah ini, ya sudah, tumbuh dapat tutup gitu kan. Klop sudah, satu sisi. Untuk untuk bertarung, berkompetisi dengan dunia, dengan konteks sekarang ini yang membutuhkan kompetensi, kualifikasi satu sisi lain dia tidak punya kecakapan untuk itu, otomatis kemudian ada tempat untuk diklaster bahwa mereka ini masuk dalam atau cocok dengan apa yang diinginkan oleh hikam, kemudian didorong bahwa ini adalah jalan kewalian. Ini spektrum yang bentuk luar biasa. Jadi kita berada dalam titik yang mana dari peradaban ini? Berada dalam titik yang mana dalam kehidupan ini? Berada pada titik yang mana dalam pemikiran, dalam konteks konstelasi ekonomi atau lebih politik dan semacamnya?
Ini luar biasa ini. Jadi bagi saya, maka saya bertanya lagi, sebenarnya apa sih ontologinya? Maksud dari hikam ini kemudian dikaji secara luar biasa, dijadikan panduan untuk menjadi wali. Sementara wali itu pemberian, muhibah, pilihan Allah. Dia bukan kasbiyah, bukan upaya serius kita, bukan pilihan sadar kita. Kalau pilihan sadar kita itu jadi wali itu berat. Seberat kita mengkaji, maknai, kemudian menghayati isi dari kitab hikam ini. Yang enak itu seperti doa kita tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Di dunia istri cantik, anak-anak soleh solihah, qurratul ayun, pinter-pinter, di akhirat masuk surga. Di dunia punya jabatan tinggi dalam negara, di akhirat masuk surga. Kan lebih asik di situ. Meski itu membutuhkan kecakapan-kecakapan tertentu, kompetensi dan kualifikasi tertentu. Maka kemudian kitab ini membentuk spektrum, membentuk pola pikir, mindset, membentuk cara pandang terhadap dunia, terhadap kehidupan yang seperti itu. Satu sisi lain bahwa dunia sekarang ini yang dibutuhkan adalah kompetisi. Orang-orang yang punya kecakapan tertentu, punya skill tertentu untuk bertarung, merebut kehidupan, bertarung untuk menaklukkan kehidupan yang keras ini, berjuang sekuat tenaga untuk kebahagiaan dirinya di dunia, dan juga nanti kebahagiaan dirinya dan keluarganya di akhirat kelak. Ya. Jadi saya termasuk orang yang pertama memahami dari awal bahwa mayoritas isi kitab hikam ini yang hampir 260-an lebih hikmah-hikmahnya itu adalah berpaham atau berideologi atau beraliran akidah Jabariyah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kitab ini memang difungsikan, kalau saya baca, itu adalah sebagai jalan ruhani atau jalan untuk para salikin, para perambah jalan Tuhan untuk mencapai tingkat kewalian tertentu. Tetapi wali ini kan lagi-lagi bukan kasbiyah, tapi ini adalah yang saya sebut tadi, ini muhibah, pemberian Allah. Jadi ini sekedar untuk menjadikan pelarian orang-orang yang kalah dalam berkompetisi, kemudian mencari pembenaran sifatnya adalah dunia, yang sifatnya adalah keagamaan, yang sifatnya religius, yang sifatnya adalah yang sifatnya adalah keluhuran. Padahal belum tentu juga. Kemudian yang keempat, saya mencermati bahwa hikam ini lahir di abad kemunduran Islam, abad 13 Masehi atau abad 7 dan 8 Masehi, ketika era-era Islam itu mengalami kemunduran politik, kemunduran ekonomi, kemunduran riset, kemunduran keilmuan dan semacamnya, dan termasuk dalam konteks konstelasi global ketika hikam ini lahir di abad 13, kita udah mulai tidak dihitung. Sementara karya-karya yang berbasis sains, berbasis riset, temuan-temuan ilmiah ketika itu otomatis juga berhenti, dan mainstream atau corak atau warna karya-karya yang sezaman dengan hikam rata-rata adalah bicara soal meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia, meninggalkan dunia secara sengaja, kemudian fokus pada kehidupan akhirat. Jadi doanya mungkin diubah, bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi cukup bahwa maka kemudian lahir kayak kutipan-kutipan, bukan hadis ya, asli jenuh gimana itu jannatul ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Nah, statement itu sebanding paralel dengan hikam ini. Jadi maka kemudian Rabbana atina itu mungkin diubah dengan itu, dengan konteks seperti ini. Jadi pengagungan terhadap kitab ini, terhadap isi kitab hikam yang kemudian dimaknai sebagai jalan untuk menjadi kewalian, itu harus kita lihat secara lebih kritis, lebih jernih. Bahwa ini pertama lahir tidak zaman keemasan Islam. Kedua, kitab ini menjadi sangat populer ketika orang gagal, tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi, tidak memiliki skill untuk bertarung dalam kehidupan, kemudian diwadahi, diklaster dalam yang disebut dengan ini loh hikam, jalan kewalian. Jadi ini yang harus dilihat secara jernih. Kemudian catatan-catatan sebelumnya saya juga menyimpulkan bahwa hikam ini atau Ibnu Athaillah itu dalam peta
peta perwalian atau pita wali itu sejatinya keluar dari orbit para wali-wali agung. Kenapa? Ya karena dia tidak punya teori baku tentang sufisme, tidak punya teori baku tentang tarekat, tidak punya teori baku tentang tasawuf. Beda misal kayak Ghazali punya teori tentang wusul atau koneksitas. Kemudian Al-Hallaj punya teori tentang al-hulul. Kemudian Ibnu Arabi punya teori tentang wahdatul wujud, atau Abu Yazid Al-Bustami punya teori tentang al-ittihad, atau Abdul Karim Al-Jili punya teori tentang insan kamil. Nah, ini tidak bisa disebut teori ini al-hikmah ini, maka disebut dengan kumpulan hikmah. Kumpulan hikmah. Jadi dan ini agak ganjil dalam konteks tasawuf Sunni. Ibnu Athaillah ini adalah pengikut dari tarekat Syadziliyah. Syadziliyah itu masuk dalam kelompok tasawuf Sunni atau tasawuf amali. Biasanya tasawuf amali itu jarang melakukan dialektika, jarang membangun reasoning secara kuat, tapi karena mereka amali, lebih pada praktik sufisme, praktik tarekat, praktik tasawuf atau yang biasa dengan maka kemudian yang muncul adalah aneka hizib, aneka wirid-wirid, kemudian kayak hijab nasor, hijab bahar, kemudian dan lain-lain, rifaiyah. Rata-rata adalah seperti itu tasawuf amali, tidak konstruknya tidak berbasis teori. Sementara Ibnu Athaillah ini mencoba untuk menteorikan tasawuf Sunni. Sebenarnya ini kan bukan teori, ini adalah reportase dalam tanda kutip atau caratan narasi jurnalistik dalam tanda kutip ketika dia tergabung dalam tasawuf dalam tarekat Syadziliyah. Jadi keseharian yang dialami, keseharian yang dia lakukan, keseharian yang disaksikan dalam tarekat Syadziliyah itu kurang lebih termaktub, dikumpulkan, disarikan menjadi buku yang namanya Hikam ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.